Punya weton legi tapi rezeki seret? Kenali 7 tanda penting ini. Sedulur, pernah nggak panjenengan merasa sudah kerja keras, sudah banting tulang, tapi rejeki rasanya seret, uang cepet habis, usaha seperti mentok, dan tiap mau naik level selalu ada saja penghalang. Nah, yang bikin merinding, banyak orang weton legi mengalami pola yang sama, tapi nggak sadar tanda-tandanya. Di video ini, Simbah akan bongkar 7 tanda rezeki seret yang sering terjadi diam-diam pada weton legi. Dan yang paling penting, bagaimana menyikapinya dengan bijak tanpa takut berlebihan. Nggih, simak sampai akhir karena tanda terakhir sering dianggap sepele padahal efeknya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sugeng rawuh, mugi panjenengan tansah pinaringan sehat, tentrem lan berkah rejekine. Nggih, di channel Mbah Titen Jowo, Simbah bahas pitutur Jowo, weton dan hikmah kehidupan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk bahan renungan agar langkah kita makin tertata. Kalau panjenengan merasa konten seperti ini bermanfaat, monggo dukung, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis komentar weton legi kalau panjenengan legi. Dukungan panjenengan sangat berarti untuk Simbah. Sedulur, weton legi sering dikenal sebagai pribadi yang lembut, halus bicaranya, peka perasaan, dan gampang tersentuh. Banyak yang legi itu punya daya tarik natural. Kalau ngobrol enak, mudah dipercaya, dan sering jadi tempat curhat. Ini sebenarnya modal sosial yang besar. Dalam urusan rezeki, modal seperti ini bisa membuka banyak pintu. Relasi kerja, peluang usaha, sampai keberkahan dari silaturahmi. Namun, sifat baik itu punya bayangan yang kadang tidak disadari. Karena peka, weton legi sering menangkap getaran suasana. Kalau lingkungan tegang, panjenengan ikut tegang. Kalau ada masalah keluarga, panjenengan ikut kepikiran sampai susah fokus. Akhirnya tenaga habis bukan untuk kerja, tapi untuk menanggung beban pikiran. Inilah salah satu sebab rezeki terasa seret. Bukan karena pintu rezeki tertutup, tapi energi panjenengan bocor duluan. Ada lagi sedulur, weton legi sering punya hati yang nggak tega. Panjenengan mudah membantu orang, mudah memaafkan, dan cenderung mengalah. Di satu sisi mulia, tapi kalau tidak disertai batasan, panjenengan bisa jadi ATM berjalan. Dimintai tolong terus, dipinjami terus, tapi saat panjenengan butuh, yang lain menghilang. Ini bukan soal pelit atau dermawan, melainkan soal menempatkan kebaikan pada tempat yang tepat. Simbah tekankan sejak awal sedulur, weton bukan vonis. Weton hanyalah cara membaca kecenderungan watak. Nasib dan rezeki tetap di tangan Allah. Yang Simbah bahas ini adalah pola yang sering terjadi, supaya panjenengan bisa sadar lalu memperbaiki arah. Karena ketika pola yang salah diputus, kebiasaan dibenahi, dan ikhtiar diperkuat, seringkali rezeki ikut membaik. Nggih, sedulur? Sedulur, sekarang Simbah masuk ke tanda yang paling sering terjadi tanpa disadari. Mohon dicermati pelan-pelan, karena biasanya orang merasa ini normal.
Padahal kalau dibiarkan berulang, efeknya besar. Tanda pertama, uang seperti mampir sebentar. Baru dapat pemasukan, entah gaji, fee, atau hasil usaha, rasanya sebentar langsung habis. Yang bikin bingung, habisnya bukan untuk hal besar saja, tapi seperti tercecer. Bayar ini, beli itu, ada kebutuhan kecil mendadak. Kalau panjenengan sering mengalami, kemungkinan ada kebocoran halus yang tidak dicatat. Weton legi sering merasa, kecil kok. Padahal yang kecil-kecil kalau menumpuk bisa menggerus. Tanda kedua, rame aktivitas tapi hasil bersih tipis. Panjenengan sibuk, capek, order ada, pelanggan datang, tapi saat dihitung di akhir bulan kok seperti tidak naik. Ini biasanya terjadi karena biaya tak terlihat. Ongkir, diskon berlebihan, utang piutang yang tidak tertagih, atau kebiasaan membeli penunjang kerja tanpa perhitungan. Karena panjenengan ingin semua nyaman, kadang panjenengan mengorbankan margin tanpa sadar. Tanda ketiga, terlalu sering menolong sampai lupa batas. Sedulur, ini paling khas. Panjenengan ingin jadi orang baik, ingin bermanfaat. Tapi kalau menolong membuat panjenengan sendiri jatuh, itu bukan kebaikan yang sehat. Menolong seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Banyak yang lagi sulit berkata tidak. Padahal menolak dengan sopan itu juga bentuk menjaga amanah rezeki. Rezeki itu titipan, ada hak keluarga, ada kewajiban, ada masa depan yang harus disiapkan. 3 tanda ini sering terjadi bersamaan. Uang habis cepat, kerja rame tapi tipis, dan kebanyakan membantu. Kalau panjenengan merasakan salah satunya, jangan panik. Jadikan ini alarm halus untuk mulai merapikan cara kelola rezeki. Nggih, sedulur? Sedulur, tanda berikutnya bukan soal uang secara langsung, tapi soal batin dan pikiran. Banyak orang tidak sadar, pikiran itu seperti setir. Setire goyang, jalane ikut goyang. Tanda kepapat, pikiran jarang tenang. Overthinking jadi kebiasaan. Panjenengan mungkin terlihat baik-baik saja, tapi di dalam kepala rame. Takut salah langkah, takut gagal, takut omongan orang, takut masa depan. Weton legi yang peka sering memikirkan banyak kemungkinan. Masalahnya, kalau semua dipikir tanpa diolah, panjenengan jadi lelah sebelum berangkat. Akibatnya, keputusan finansial jadi ragu-ragu. Kesempatan datang tidak diambil, atau diambil tapi setengah hati. Overthinking juga bikin panjenengan gampang impulsif. Biar hati tenang, beli ini dulu. Padahal itu jebakan halus. Tanda kelima, mudah terpengaruh energi negatif dan komentar. Ada orang bilang bisnis panjenengan gak bakal jalan, panjenengan langsung drop. Ada tetangga pamer, panjenengan jadi tidak bersyukur. Ada berita buruk, panjenengan jadi takut mengambil peluang. Ini bukan berarti panjenengan lemah, sedulur. Ini karena sensitivitas foton legi tinggi. Sensitivitas itu bisa jadi karunia, tapi harus dipandu. Kalau tidak, panjenengan seperti radio yang menangkap semua frekuensi, termasuk yang merusak. Solusinya bukan menutup diri dari dunia, tapi memilih asupan. Pilih lingkungan yang menguatkan, kurangi obrolan yang memicu iri dan cemas, dan isi pikiran dengan hal yang menenangkan. Dalam Islam, hati yang tenang itu kunci, karena seringkali rezeki datang lewat keputusan kecil yang tepat, dan keputusan yang tepat lahir dari pikiran yang jernih. Simbah tidak bilang panjenengan harus selalu kuat,
manusia wajar lelah. Tapi kalau tando kepapat dan kelimo sudah jadi pola, itu sinyal agar panjenengan memperbaiki rutinitas. Tidur cukup, kurangi kebiasaan membandingkan diri, dan perbanyak zikir serta doa. Nggih, sedulur? Sedulur, dua tanda terakhir sering dianggap sepele, tapi dampaknya bisa panjang. Tanda 6, menunda hal kecil yang sebenarnya penting. Menunda catat pengeluaran, menunda bayar tepat waktu, menunda rapikan berkas, menunda evaluasi usaha, menunda belajar skill, menunda olahraga dan jaga kesehatan. Sekilas terlihat tidak ada hubungannya dengan rezeki, tapi sebenarnya ada. Rezeki itu butuh wadah. Wadahi adalah keteraturan. Ketika panjenengan suka menunda, keteraturan hilang. Ujungnya panjenengan kerja keras tapi tidak rapi. Dan yang tidak rapi sering melahirkan biaya tambahan, denda, kehilangan peluang, salah perhitungan, atau kerja 2 kali. Weton legi kadang menunda bukan karena males, tapi karena terlalu banyak yang dipikir. Akhirnya tubuh jalan, tapi pikiran berat. Maka yang paling penting adalah membuat sistem sederhana. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Tanda ke-7, rezeki ada, tapi habis untuk menambal masalah yang sama. Sedulur, ini yang paling sering bikin orang merasa, kok hidupku gini-gini terus. Tiap bulan ada saja motor rusak lagi, alat kerja bermasalah lagi, konflik kerjasama lagi, ditipu orang lagi, salah ambil keputusan lagi, atau keluarga sakit bergantian. Simbah tidak mengatakan semua itu karena hal mistis. Namun, kalau polanya berulang, biasanya ada akar yang belum dibenahi. Cara memilih relasi, cara menjaga kesehatan, cara mengelola uang darurat, atau cara mengambil keputusan. Di sini, panjenengan perlu melakukan riset. Pastikan ada dana darurat, meski kecil. Evaluasi siapa yang sering membuat panjenengan rugi. Rapikan hutang piutang, dan berani memutus kebiasaan yang membuat masalah berulang. Simbah paham melakukan riset itu tidak nyaman, tapi justru disitulah jalan keluar. Kadang Allah menghadirkan pola berulang supaya kita sadar ada yang harus dibenahi. Ketika panjenengan mau membenahi, insya Allah jalan akan dibukakan satu persatu. Oke, sedulur? Sedulur, setelah memahami tanda-tandanya, sekarang Simbah berikan langkah ikhtiar yang sederhana tapi kuat. Tidak perlu langsung besar, yang penting konsisten. 1. Rapikan kebocoran dulu, baru kejar pemasukan. Banyak orang fokus cari uang tambahan, tapi lupa menutup kebocoran. Coba 7 hari saja, catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Dari situ biasanya terlihat hantu halus rezeki. Jajan kecil tapi sering, belanja impulsif, biaya langganan tak terpakai, atau kebiasaan traktir karena nggak enakan. 2. Buat batas menolong yang sehat. Sedulur, menolong itu mulia, tapi panjenengan perlu standar. Panjenengan boleh bantu, tapi tidak mengorbankan kewajiban utama. Bantu sesuai kemampuan, bukan sesuai permintaan orang. Kalau panjenengan perlu menolak, tolak dengan sopan. Nggih, itu bukan dosa. 3. Bangun sistem keuangan paling sederhana. Pisahkan
kebutuhan pokok, tabungan atau darurat, dan sedekah. Tidak harus banyak, yang penting ada. Sistem kecil ini seperti pagar, agar rezeki tidak lari semua. 4. Perbaiki keputusan. Jangan bertindak saat emosi naik. Kalau sedang sedih, marah, atau takut, tunda keputusan finansial 24 jam. Weton legi sering dipengaruhi suasana, maka jeda itu penting agar keputusan tetap waras. 5. Rutinitas batin. Syukur, doa, dan sedekah sesuai kemampuan. Sedulur, rezeki itu bukan hanya nominal, tapi berkah. Perbanyak syukur, jaga sholat, perbanyak istighfar dan sedekah, meski kecil tapi rutin. Namun ingat, sedekah bukan untuk pamer, bukan untuk memaksa diri, melainkan untuk mendekat kepada Allah. Simbah yakin, kalau panjenengan memulai dari langkah-langkah ini, perlahan rezeki akan lebih tertata. Bisa jadi masalah tidak langsung hilang, tapi panjenengan jadi lebih kuat, lebih rapi, dan lebih siap menerima pintu rezeki yang Allah bukakan. Nggih, sedulur. Sedulur, simbah ingin menegaskan satu hal penting. Weton bukan kitab penentu nasib. Weton adalah cara leluhur membaca kecenderungan karakter agar kita lebih paham diri. Tetapi takdir, rezeki, dan berkah semuanya milik Allah. Tidak ada satupun hitungan yang bisa mengalahkan kehendaknya. Kadang orang terlalu takut. Kalau weton legi begini, berarti hidupku seret selamanya. Nggih, itu keliru. Islam mengajarkan optimisme dan husnuzon kepada Allah. Rezeki bukan cuma uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, keluarga harmonis, pikiran tenang, kesempatan, dan jalan-jalan kebaikan yang dibukakan. Kalau panjenengan merasa rezeki seret, jangan jadikan weton sebagai kambing hitam. Jadikan ini sebagai momen muhasabah. Apakah panjenengan sudah menjaga sholat? Apakah panjenengan sering mengeluh sampai lupa bersyukur? Apakah panjenengan terlalu mengikuti perasaan sampai keputusan keuangan kacau? Apakah panjenengan menolong tanpa batas sampai diri sendiri hancur? Sedulur, Allah tidak menutup pintu rezeki tanpa hikmah. Kadang Allah menahan sesuatu agar kita memperbaiki sesuatu yang lebih penting, akhlak, disiplin, tanggung jawab, dan kedekatan dengannya. Ketika panjenengan membenahi itu, rezeki sering datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mugi panjenengan tansah diparingi pepadang, diparingi kuat, lan diparingi berkah. Nggih sedulur, jangan putus asa, ikhtiar terus, doa terus, dan yakin Allah Maha mencukupkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bekerja, berdoa, dan tawakal. Weton boleh jadi bahan renungan, tapi pegangan utama tetap iman dan amal soleh. Nggih, sedulur, pesan moral dari simbah. Rezeki seret itu sering bukan akhir, tapi tanda agar kita kembali merapikan hidup, lebih disiplin, lebih bijak, dan lebih dekat pada Allah. Jangan jadikan weton sebagai vonis, jadikan sebagai cermin untuk memperbaiki watak, menguatkan ikhtiar, dan menata kebiasaan. Mari bersandar kepada Allah sebagai sebaik-baik penolong dan menjadikan tuntunan hidup kita kembali pada Al-Quran serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sanalah
sumber ketenangan dan keberkahan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai sedulur. Kalau bermanfaat, monggo like, subscribe, dan share. Tulis komentar tanda mana yang paling relate dengan panjenengan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.